Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Ini yang bisa berarti satu, dua, tiga, empat, lima orang ya hari ini. Oke, saya coba share screen dulu untuk menyamakan apakah sama dokumen yang ada di saya. Jadi ini terkait daftar bimbingannya Bu Dini. Sama ya datanya dengan yang diterima mahasiswa? Itu sama. Oke. Baik, ada Mbak Husna ini, Iva Febrianti, Ikvina. Sebentar ya, Bu Dini jawab telepon sebentar. Iya, oke, baik saya lanjutkan. Kemudian ada Mbak Fiona. Lalu untuk yang alih jenis ada Mbak Riza, Mbak Sanfalaha, dan Mbak Sofiatul Hasanah. Jadi totalnya 3, 4, 4, 5, 6, 7 orang ya. Sementara ini dengan yang dengan Bu Dini, betul ya, persepsi kita sama ya. Kalau untuk terkait pembagian pembimbing. Kemudian berikutnya terkait dengan ini ya, pedoman skripsi, teman-teman juga sudah menerima ya. Kapan hari Bu Dini sudah membagikan ulang juga di grup ya. Kalau kita mau fokus terkait apa dulu yang mau dikerjakan, teman-teman bisa langsung menuju ke bagian ini ya, di protokol penelitian. Kalau ringkasan ini kan menulisnya nanti kalau sudah sampai menulis bagian akhir dari protokol ini baru nanti kembali ke 3.1 untuk membuat ringkasan. Jadi langkah pertamanya kita memang harus menyelesaikan dulu utamanya di bagian latar belakang ini. Di sini sudah tertulis apa yang harus ditulis yaitu alasan kenapa penelitian ini harus dilakukan. Atau dengan kata lain adalah itu disebut dengan urgensi penelitian. Ya, alasan kenapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Lalu justifikasi masalah pemaparan. Apa sih masalah yang terjadi di lokasi atau pada responden yang mau kamu teliti. Kemudian diidentifikasi satu persatu. Misalnya data pendukung mulai dari lingkup yang luas ke yang paling kecil, misalnya internasional, nasional, Provinsi Jawa Timur, dikerucutkan lagi ke Jember, dikerucutkan lagi ke kelurahan atau kecamatan sesuai tempat penelitian kalian. Jadi ini nanti satu bagian dengan bagian yang lain ini harus nyambung ya. Jadi misalnya sebagai contoh lokasi penelitian aja. Lokasi penelitian kita perlu suatu alasan yang sifatnya ilmiah. Kalaupun misalnya alasan tersembunyi atau yang
utama di benak kalian itu sebenarnya misal karena ibu saya berdinas di puskesmas itu, Bu. Jadi saya akan sangat mudah untuk mendapatkan data di sana. Atau saya akan punya akses yang mudah. Atau misal saya mau meneliti di SMP ini loh, Bu. Karena SMP-nya tuh dekat sama rumah saya. SMP ini adalah tempat alumni. Saya dulu bersekolah di sana. Misalnya begitu. Tetapi alasan itu tidak boleh secara tertulis nanti muncul pada pemaparan di latar belakang ini. Alasan itu boleh menjadi kepentingan pribadi peneliti, namun tetap harus ada alasan bersifat ilmiah yang dikemukakan pada latar belakang, ya. Jadi, alasan ilmiah itu seperti apa? Misalnya meneliti tentang anemi. Ya, karena di SMP atau di SMA itu banyak saya temukan adanya anemia. Tahu dari mana? Saya sudah studi pendahuluan, Bu. Misalnya, kalau memang kalian mau melakukan studi pendahuluan itu sendiri. Tapi studi pendahuluan tidak wajib. Kalau misal data itu sudah tersedia di SMP atau SMA. Biasanya kan programnya Puskesmas, salah satunya kan screening anemia ya. Nah, itu bisa coba kalian gali data itu. Kalau sekolah punya ya minta ke sekolah, ke bagian UKS-nya. Kalau misal sekolah tidak punya, kalian bisa meminta data itu di puskesmas. Jadi dilihat nanti apakah betul di sekolah tersebut, misal kalau tadi contohnya anemi, memang banyak remaja yang terdeteksi anemi. Atau misalnya kamu mau meneliti tentang keputihan, mau tahu harus ada data apakah betul remaja di sana itu banyak yang keputihan. Boleh di cross check apakah sekolah telah memiliki data tersebut. Kalau memang datanya sudah ada, maka tidak perlu melakukan studi pendahuluan, tidak masalah. Karena sebagai landasan adanya masalah atau tidak, itu sudah kalian temukan berdasarkan data. Namun jika data itu ternyata tidak ada, biasanya kayak data keputihan, data disminor itu nggak ada. Karena kan tidak memang belum belum menjadi rutinitas SMP atau SMA ya kalau respondennya remaja untuk mengidentifikasi masalah itu. Nah, kalau situasinya kayak gitu, datanya belum ada, maka memang yang dibutuhkan peneliti adalah melakukan studi pendahuluan. Ya, studi pendahuluan tergantung kamu butuhnya data apa di sana. Misalnya, oh ternyata saya butuh data biasanya nanti terkait menentukan populasi ya. Saya butuh data semua remaja putri. Kalau keputihan kan pasti perempuan ya, disminor pasti perempuan. Saya perlu tahu nih data remaja putrinya, bukan remaja, misal siswi putrinya berapa di sana. Nah, studi pendahuluan juga tidak harus sifatnya datang ke responden langsung. Kalau misalnya yang dibutuhkan data jumlah siswi kan bisa melalui bagian TU atau kesiswaan dari SMP atau SMA-nya. Gitu ya contohnya. Kemudian kalau misal mau mencari data disminor, keputihan, tentukan caranya bagaimana. Apakah kalian mau menggunakan metode bertanya, apakah apakah respondennya akan ditanya pengalamannya terkait keputihan, itu harus sudah punya checklist atau contoh kuesionernya yang bertanya tentang untuk menentukan, menyimpulkan apakah dia keputihan atau tidak. Demikian pula disminor. Jadi alat ukurnya itu harus ada, tidak serta-merta hanya bertanya apakah kamu keputihan tidak, apakah kamu disminor atau tidak. Itu harus ada alat bantu untuk bertanyanya itu yang jelas, jangan hanya bertanya seperti orang ngobrol-ngobrol saja ya. Karena sekali lagi segala hal yang nanti menyangkut dengan skripsi ini sifatnya harus ilmiah. Jadi, kita harus selalu berbasis dengan alat ukur dan juga data. Tidak boleh hanya katanya, tidak boleh hanya karena persepsi saya. Nah, itu tidak boleh ya, asumsi-asumsi yang seperti itu. Jadi segala hal, data yang kalian kumpulkan sejak melakukan studi pendahuluan harus memakai suatu tools, suatu alat bantu yang dapat dipertanggungjawabkan, yang nanti memang bisa untuk kita hitung bersama kalau memang itu butuh dikonfirmasi gitu ya. Dan seterusnya nanti dilanjutkan ke isu etik penelitian, kajian pustaka, tapi yang perlu kita sepakati terlebih dahulu di langkah awal adalah memang bagaimana menentukan latar belakang, baru nanti kita bisa melahirkan judul. Begitu sebenarnya. Jadi memang kita di awal ini kadang kebanyakan
mungkin teman-teman punya judul, tapi nanti kalau nggak sinkron dengan latar belakang, ini sangat berpotensi sekali judulnya yang berubah. Jadi judul itu sifatnya akan sangat dinamis sekali, sangat masih bisa berubah ya, bahkan sampai di sidang proposal nanti ya. Itu sangat tergantung dengan situasi penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, gambaran situasi penelitian itu adalah sangat kuat sekali tercermin dari latar belakang. Kalau latar belakang itu sudah betul, latar belakang itu sudah kuat, nanti ke bawahnya menentukan isu etik, menentukan teori apa yang harus dicari itu tinggal mengikuti. Tapi kalau latar belakangmu itu masih tidak kuat, latar belakangnya masih ragu-ragu, masih abu-abu, masih tidak jelas permasalahannya apa, respondennya ini siapa, itu yang nanti bisa menyebabkan judulnya berubah-berubah, teorinya jadi ikut berubah, dan seterusnya ke bawah nanti efeknya. Jadi kalau memang buku panduan ini ada segitu banyaknya yang harus kalian pahami, tetapi di langkah awal ini urgensi kita adalah memang pada bagian latar belakang, ya. Kemudian tidak lupa saya ingatkan juga untuk yang tadi barusan Bu Dini share terkait meng-cross-check keberadaan judul penelitian pada perpustakaan UDS, jangan sampai ada duplikasi ya. Artinya duplikasi itu begini ya, semuanya itemnya eh, sama, saya berbeda pada lokasi penelitian itu tetap duplikasi. Jadi harapannya karena memang ini kan jumlah penelitian yang masuk itu kan 186, jumlah yang belum terlalu banyak sebenarnya. Sehingga rasanya masih sangat bisa untuk membuat suatu modifikasi, tidak hanya sekedar merubah tempatnya atau merubah respondennya. Tidak ya. Jadi ini ada Bu penelitian PowerSys, misal ini pengaruh pemberian tablet Fe dan asam folat terhadap peningkatan kadar Hb mahasiswi tingkat akhir dengan anemi di UDS. Saya ganti Bu UDS-nya menjadi di SMP Negeri 2 Jember misalnya. Nah ini jangan, karena ini situasinya semua variabelnya sama persis hanya dirubah tempatnya. Saya rasa belum sesuai ya kalau 186 penelitian ini kan masih relatif sedikit, sangat masih banyak sekali item-item lain di lingkup kebidanan yang bisa kalian teliti. Itu jadi pesannya Budi ini begitu. Tadi saya coba untuk searching di bagian kanan atas, tapi rasanya data yang keluar kok masih belum valid ya. Jadi nggak ada salahnya kalau memang satu persatu judul ini bisa di eh, baca satu-satu pelan-pelan untuk ngelihat judulnya saja ya. Kalau kalian sudah mulai punya usulan judul begitu. Dari sini dulu mungkin teman-teman ada yang mau mengkonfirmasi, sudah punya gambaran awalnya, mau bagaimana? Kemudian untuk kepakaran ya, kalau Budini memang sebenarnya berada pada ruang lingkup Kespro dan KB. Tapi kalau misalnya pun teman-teman punya di luar itu masih tidak masalah ya, nanti masih bisa saya sesuaikan. Enggak masalah kalau misal memang punya punya keinginan penelitian di luar itu. Tapi kalau mau spesifik di kepakarannya Budini, Budini biasanya memang di Kespro dan KB begitu. Mungkin dari teman-teman ini ada yang mau sharing, sudah punya judul yang ingin di cross checkkan ke Budini dari pola pikirnya dulu, barangkali ada. Silahkan kalau ada bisa Izin Bu kita saya, mulai sampling. Iya, silakan. izin Bu saya Ya, ya, mau sharing dulu Bu terkait judul. boleh ya. Bagaimana? Di sini saya langsung ini ya Bu ya konsultasi mengenai judul yang ingin saya ini. Mm-mm. Rencananya Menurut apa? Bu Dini, menurut Bu Dini apabila saya menggunakan judul pengaruh DMPA suntik KB 3 bulan Mm-mm. terhadap densitas tulang di klinik UIN Khas Jember, apakah Terhadap densitas tulang tulang di klinik UIN Khas Jember? di klinik UINHAS. Di Nggih. klinik UINHAS.
Sebentar. Oh, ini berarti pasien-pasien dari akseptor KB yang periksa di klinik Winhas, begitu ya? Terus Oke. pertanyaan saya terlebih dahulu, kenapa kok meneliti hubungan antara suntik 3 bulan dengan densitas tulang? Densitas tulang itu maknanya apa kalau menurut pengertian Mbak Sanfalaha? Mbak Sanfalaha Kalau menurut nama panggilannya siapa sih? Ulil atau siapa? Ulil, Ulil Oh, Bu. Ulil aja. Oke, baik. Densitas tulang itu apa, Mbak? Menurut pengertian saya itu Bu, densitas tulang adalah pengurangan fungsi tulang. Jadi Pengurangan fungsi tulang pas seperti fungsi kepadatan tulang. fungsi kepadatan tulang. Jadi, fungsi Jadi kepadatan tulang sehingga fenomena apa sih yang Mbak Ulil lihat? Apakah misalnya pasien-pasien suntik KB 3 bulan di UINHAS itu banyak yang mengeluh lututnya sakit, nyeri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan dia mengalami densitas tulang. Apakah begitu? Atau apa boten fenomena? Bu, Gimana? boten Bu, cuman ada beberapa pasien dan bukan Mm, pasien saya juga sih Bu, kayak saudara saya juga itu ada beberapa yang suntik KB 3 bulan atau pakai implan itu yang notabene kan komposisi hormonnya sama ya Bu ya. mm. Nah, itu tuh kadang mengeluh kayak nyeri tulang di lutut, kadang itu kayak gampang nyeri-nyeri gitu loh, Bu. Nah, terus waktu itu saya itu sempat mendengarkan pas Bu Dinar itu memberi materi tentang KB. Mm-mm. Nah, tentang sempat sempat Bu Dinar itu apa namanya? Bilang ternyata KB suntik 3 bulan itu dapat mempengaruhi kepadatan tulang itu, densitas tulang. Akhirnya saya ingin mengangkat judul tersebut, Bu. Nah, sekarang harus begini berarti. Kamu kan butuh nanti menjelaskan terkait latar belakangnya. Kalau variabel terkait nanti menghubungkannya itu dengan densitas tulang, Mbak Sanfalaha, Mbak Ulil harus pakar loh ya terkait densitas tulang. Saya ingatkan kembali materi tentang densitas tulang tidak kita pelajari secara spesifik di kebidanan ya. Ya betul ya, tidak secara spesifik kita pelajari di kebidanan sehingga nanti pada saat Mbak Ulil butuh teorinya itu rodok ngoyo karena tidak secara spesifik sama-sama kita pelajari. Walaupun itu Iya. masih bisa sih kita pelajari, tetapi alangkah lebih baiknya jika variabel itu adalah yang berkaitan langsung dengan keilmuan kita di kebidanan. Yang kita itu mempelajarinya itu materinya ya betul-betul ada. Kalau materi densitas ulang kan rodok di materi mana? Belum ya, tapi bisa sih dipelajari. Nggak masalah juga nanti kalau endingnya maunya tetap ke sana. Tapi eh, di Iya. awal saya tetap ingatkan ya, jangan sampai nanti kesulitan untuk mencerna teorinya, karena kan kelanjutannya masih sampai dengan skripsi ya. Kita masih nanti Iya. punya namanya bab pembahasan di mana pada saat membahas nanti pada saat skripsi itu teori ini kudu mateng pokoknya. Intinya Mbak Ulil punya tugas untuk belajar densitas tulang yang mungkin rodok menyeberang ilmunya dari ilmunya kebidanan. Iya. Saya ingatkan di awal ya, kalau sanggup pun tidak apa-apa, oke silahkan ya. Kemudian terkait tadi mau meneliti hubungan suntik 3 bulan dengan densitas tulang itu sebuah nomenklatur yang sifatnya diagnosa ya. Saya jadi Iya. bertanya karena saya sendiri tidak pakar di bidang densitas tulang ya. Kalau densitas tulang ini sebuah diagnosa, maka harus tahu dulu apa sih ciri-ciri atau kita bisa menyebut seseorang mengalami densitas tulang itu ketika muncul markernya itu apa? Apakah melalui Hmm. pemeriksaan laboratorium atau hanya dengan mengeluh nyeri tulang itu sudah bisa disebut densitas Hmm. tulang? Markernya apa? Apakah nanti menentukan densitas tulang itu menggunakan suatu pemeriksaan laboratorium, diambil sampelnya apa, terus dicek di lab, atau memang ada kuesioner subjektif yang bisa kita tanyakan hasil anamnesis saja, bisa dikategorikan densitas tulang, itu itu bertanya juga nih. Konteksnya saya bertanya loh ya, tetapi pola pikir Iya. penelitian itu seperti itu. Harus seperti itu. Jadi tidak bisa hanya karena cerita tante saya yang pakai suntik 3 bulan dia mengeluh nyeri, membuat saya menjadi penasaran karena jumlahnya tantenya cuma satu atau dua barangkali. Kita butuh suatu permasalahan itu yang betul-betul real ada. Situasinya ada. Apakah betul di klinik UIN khas
itu pasien-pasien DMPA-nya banyak yang mengeluh ke arah ciri-ciri dari orang-orang penderita densitas tulang. Kamu harus tahu Oke. ciri-ciri orang densitas tulang itu keluhannya apa aja. Nah, nanti kalau memang betul ciri-ciri itu kebanyakan ada dikeluhkan oleh pasien-pasien kan biasanya kalau kalau orang suntikan ulang balik setiap 3 bulan kembali kan pasti akan ada anamnesa terkait berat badan, dicocokkan tanggal kembalinya betul, sama ditanya keluhan. Biasanya kan gitu ya. Nah, di item keluhan ini, apakah memang di klinik UINHAS ini teridentifikasi kok banyak ya Bu yang pada saat kunjungan ulang itu selama 1 tahun terakhir misalnya tuh keluhannya tuh mengarah pada ciri-ciri densitas tulang. Kamu harus menjelaskan, harus punya pemahaman tentang tadi ya ciri-ciri densitas tulang itu apa. Kemudian setelah itu dilihat lagi, oh ternyata ada nggak kesamaan karakteristik akseptornya, misalnya, oh ternyata kok kebanyakan penggunaan DMPA-nya yang mengalami nyeri tulang itu adalah yang lebih dari 1 tahun atau lebih dari 3 tahun. Berarti nanti variabelnya bukan membandingkan antara penggunaan DM, kan harus ada pembandingnya ya, Nggih, penggunaan nggih. yang pakai DMPA dengan yang tidak pakai DMPA, atau mau kamu bandingkan yang pakai DMPA-nya itu lebih dari 3 tahun sama yang baru pakai misalnya. Jadi nanti kita ketemunya adalah lama penggunaan, variabelnya ini variabel make sama nggak make, atau lama penggunaan misalnya, berarti kan judulnya akan bisa berubah menjadi hubungan lama penggunaan DMPA dengan kejadian Dan densitas tulang. nyeri tulang. Oh, Oke. sekilas ya, rada abot ya, Nggih, nggih, Bu. tapi juga gak Nggih. apa-apa, pokoknya ono datai dan Mbak Nggih. Ulil sanggup. Nggih. Alat ukurnya harus ada, densitas tulangnya Nggih. rencananya mengukur pakai apa? Ya kan saya belum mendalami mengenai densitas Nah, tulang, nggih, Bu. Kalaupun nanti misalkan ternyata kita dapat mendiagnosa densitas tulang itu dengan harus cek lab misalkan. Nah, itu berarti saya harus memfasilitasi beberapa betul, kondisi itu cek lab betul. itu, nggih, Bu. Iya, Oh, karena kan kita harus sama kayak misal kita menentukan orang itu anemia atau tidak. Kita kan butuh alat ukur untuk ngecek ya kan nggak bisa anemia itu katanya kan ciri-cirinya lemah, letih, lesu, konjungtiva pucat. Kamu tanya tok untuk menentukan anemia tidak valid nanti. Gitu. Saya juga harus harus tahu ada cek Mas, lab, nggih. densitas tulang itu cara menentukannya bagaimana sih gitu loh. Apakah memang harus cek lab atau harus apa? Sekali lagi kita sama-sama tidak pakar di sana ya. Kebidanan Nggih. tidak mengajarkan spesifik tentang densitas tulang walaupun itu ada hubungannya dengan DMPA. Ya, sehingga keilmuan kita rodok nyebrang-nyebrang dikit ke keilmuan yang lain dan itu perlu menjadi pertimbangan juga bagi peneliti maupun pembimbingnya. Tugas saya juga nanti untuk belajar lebih mendalam tentang densitas tulang kalau memang Mbak Ulil Nggih. menelitinya itu Bu, gitu izin gambaran. bertanya lagi, Bu. Hmm. Kira-kira Bu, berapa populasi ya, Bu, yang bisa saya ambil untuk Kalau penelitian untuk ini? Apa ada kalau minimal, Bu? ada, kalau misalnya memang ini nanti sifatnya sampai ada uji di laboratorium, itu biasanya 15 itu sudah diperbolehkan. 15 sampai 20 ya. Itu sudah diperbolehkan. Tapi kalau memang sifatnya tidak memakai uji klinis itu yang butuh populasi sampel agak besar, misalnya dengan menggunakan kuesioner itu yang biasanya agak Visioner. besar. Tapi kalau ada uji klinisnya begini, biasanya dia lebih sedikit boleh 15-20 Boleh. boleh. Tapi ya 15 sampai dua ya itu puluh. mang ya di luar bukan hanya terkait jumlah tapi lebih ke keilmuannya. Nggih, nggih. Apakah angel atau tidak karena jalan di depan masih panjang ya. Ini baru Nggih, Bu. ngomongin latar belakang, belum yang lain-lain. Nggih. Bu, Harapannya, ini Bu. harapannya kita mencari sesuatu yang tidak nanti menyulitkan kita sendiri ya. Nggih. Bu, ini saya izin lagi ya, Bu. Sebenarnya saya tuh ada Mm, dua judul, Bu, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dini. mm, Ini judul mm, pertama kan sudah diberi apa namanya?
gambaran. pencerahan. Hmm. Nggih, sudah dikasih gambaran. Nah, untuk judul yang kedua ini, Bu, saya ingin ini, Bu. Hubungan anemia pada remaja usia reproduksi dengan kasus stunting di Klinik Uin Khas, Bu. Nanti cara penelitiannya Jadi, mau pakai gimana itu? jadi apa namanya? Saya itu kayak memeriksa beberapa mahasiswa remaja yang lagi haid atau tidak haid untuk cek HB, Bu. Terus? Nanti ya itu bingung juga ya, Bu ya. Ojo bingung dulu. Latar belakang itu peneliti gak oleh bingung. Latar belakang itu lebih baik gini. Pola berpikir gini. Judul, kalau kamu menentukan judul itu boleh bingung. Tetapi yang peneliti tidak boleh bingung adalah ketika kamu ditanya, kamu ketemu masalah apa? Kamu melihat fenomena apa? Itu peneliti kudu iso jawab. Gini Bu, saya Iya, misalnya, gini Bu, saya tuh melihat ada sekelompok mahasiswa di UNED misalnya. iya, Kemarin itu pada saat dilakukan screening kesehatan itu kok banyak sekali Bu yang anemia. Nah, saya ingin menghubungkan ini dengan misalnya, misalnya nih, tapi ini, judul ini sudah pernah, tapi oke, saya buat contoh aja. Kemudian oke, ketika anemi ini saya menjadi tertarik untuk melihat bagaimana situasi dia pada saat haid. Padahal yang saya cross check pada saat pemeriksaan itu adalah mereka yang sedang tidak haid, Bu. Tidak haid aja anemi, Bu, gitu loh. Gimana lagi pada saat mereka haid, kira-kira ngefek nggak ya, Bu, ke disminornya? Membuat lebih parah nggak ya, Bu, ke disminornya? Nah, itu kira-kira kalau situasi kayak gitu judulnya apa ya, Bu? Mending enak gitu. Daripada mahasiswa itu, iya, Bu, saya punya judul. Tapi ditakoni masalahnya, oh, gak iso jawab. Itu lebih membingungkan bagi saya. iya, iya, Daripada, mending ada masalahnya, enaknya judulnya apa ya, Bu? Kalau situasinya, nah, itu jelas. Itu jelas, membuat latar belakangnya pun kita tahu step-stepnya. Oh, berarti kamu butuh nanti mencari data anemi. Kamu butuh mencari data disminor. Nanti pas ini respondennya mau diapakan, kita sama-sama bisa berdiskusi itu. Daripada, oke. saya punya judul, Bu. Apa fenomenanya? Saya sebenarnya bingung juga, Bu. Nah, itu sing alur kok pikir terbalik. Oke, Tapi Bu. nggak apa-apa, kita kan baru pertama ya. Itu adalah alur Oke, pikir terbalik. Lebih baik fenomenanya itu ada, masalahnya ada, responden itu ada. Judulnya enaknya apa ya, Bu? Ih, pusing betul oke, sebenarnya. Bu. Judul Saya dibuat tuh lagi sebenarnya nggak apa-apa. Ya, ini tadi kan gini, pengen ini, Bu. anemia Oke, oke, pada remaja terhadap kejadian stunting. Sekilas saya oke, berpikirnya, ini ada sekelompok oke, remaja anemi, kamu lihat apakah bisa melahirkan bayi stunting. oke, oke, bener, Bu. Apakah remaja ini akan kamu ikuti sampai dia menikah, melahirkan, terus anak stunting apa enggak? Apakah seperti itu? Ya, Atau pola pikirnya dibalik? boten, Kamu ketemu Bu. sama sekelompok data stunting, terus kamu pengen ngelihat dulu dia remajanya anemia atau tidak. Apakah mungkin Oke, oke. Kalau ada? begitu bagaimana, Bu? Apakah mungkin ada sekarang respondenmu yang ketahuan stunting punya tadi datanya remajanya dulu anemia atau tidak? Si ono data pas remaja. Belum tentu ada ya, Bu. Nah, kembali lagi, mending masalah fenomenanya itu ada dulu baru kita ketemu judul. Jadi kita nggak kesulitan, betul-betul, oh respondennya ada, masalahnya ada. Tinggal judulnya nih, saya tanya deh sama Budi nih. Kalau misal Oke, pola oke. pikir yang seperti ini tadi, aku golek nang ndi ya anemi, aku golek nang ndi stunting, kan jadi begitu. Oke, Bu. Masalahnya malah dicari-cari karena ada judul. Nah ini suatu pola pikir yang terbalik. Lebih baik Oke, saya ketemu nih Bu sama kelompok stunting. Terus stuntingnya ini ibunya kebanyakan kok apa misalnya ibunya kebanyakan kok terdiagnosa preeklamsi ya Bu pada saat hamil. Bisa nggak Bu itu jadi penelitian? Apa ya Bu judulnya? Ini kita lebih enak seperti itu. Respondennya ada, diagnosanya sudah pasti, datanya ada, tinggal kita cari judulnya. Masih banyak kesempatan. Tidak usah jauh-jauh, yang oke, di sekitar-sekitar aja. Di tempat kamu praktek misalnya, ya oke, cari oke, Bu. ada Oke. fenomena apa, ada permasalahan apa, ya nanti baru judul itu belakangan aja. Oh, siap, Bu. Begitu.
Daripada Nggih, nanti ketemu judul, aku golek nandi anemia, aku golek nandi densitas tulang, gitu. nggih, 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 Bu. Gitu ya, Nggih, Mbak nggih, Ulin. Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Oke, ada lagi yang coba mau berkonsultasi. Muka-muka dari diskusi saya dengan Mbak Uli juga bisa memberi gambaran ke teman-teman yang lainnya karena pada prinsipnya sama. Pola berpikirnya akan sama. Mau ada yang mencoba lagi konsultasi? Nanti kalau di forum ini belum terfasilitasi, teman-teman sudah boleh satu persatu, misal kepengennya pribadi ketemu dengan Bu Dini, Japri dengan Bu Dini ngatur waktu, boleh nanti saya fasilitasi, mau daring, mau ketemu langsung, boleh silahkan. Gitu, kalau memang saya kok nggak enak ya ngomong depan orang banyak, boleh nanti. Mau sendiri-sendiri silahkan. Ini maksudnya Bu Dini sama-sama memberikan gambaran, oh contohnya bimbingan, contohnya bikin judul latar belakang itu kayak gini loh gitu ya, karena masih baru pertama. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Silahkan. Ada? Saya Ibu, saya Ibu. Silahkan. Ya, ya. Ayo, gimana? Eh, ini judul dari saya sendiri nggih, Ibu. Mm-mm. Efek Mesti senam mulainya hamil. mesti mulainya tengok judul ya, Kak apa wis. Efek senam Soalnya hamil. yang kemarin ke lab itu Ibu kan ada kegiatan senam ibu hamil nggih, Ibu. Mm-mm, Ada mm-mm, yang trimester 3 sama trimester 2. mm-mm. Nah, Terus? lalu itu Ibu diambil dari apa film kemarin itu Ibu. Saya Mm-mm, nyoba ini ya Ibu ya. Efek mm-mm. senam hamil terhadap penurunan nyeri pinggang pada ibu hamil trimester 3. Ada penurunan nyeri pinggang pada Pada ibu ibu hamil hamil trimester trimester 3. 3. Nggih. Jadi, yang mau kamu teliti itu, kamu berarti nanti memberikan perlakuan senam hamil Nggih, Ibu. pada Sama ibu seperti hamil film. trimester berapa yang kamu berikan intervensi senam hamil? Trimester 3, Ibu. Trimester 3 berapa kali perlakuan? Mungkin bisa 1 bulan 2 kali atau enggak 1 bulan 3 kali. Nah, dari mana menentukan 1 bulan 2 kali atau 1 bulan 3 kali itu bisa menurunkan nyeri pinggang itu ada teorinya. Jadi gini, secara teori harus punya suatu dasar yang menyampaikan bagaimana sih ya mekanismenya senam hamil itu bisa menurunkan nyeri pinggang. Ya, kamu harus tahu dari aspek mana nyeri pinggang pada ibu hamil itu kan terjadi karena adanya beban tekanan penekanan pada uterus yang sehingga menyebabkan postur tubuh ibu menjadi hiperlordosis sehingga itu yang menyebabkan terjadi nyeri pinggang kan gitu ya. Nah, gerakan senam hamil yang mana sih yang kemudian bisa menyebabkan hiperlordosis itu menjadi rileks sehingga Hmm. ibu berkurang nyeri pinggangnya. Nah, gerakan senam hamil tadi kalau sudah ketemu, oh pada saat ibu ada bagian gerakan membungkuk atau mungkin gerakan yang mana nanti dicari ya spesifiknya. Itu secara teori itu ketika dia dilakukan dengan durasi misalnya 15 menit, kemudian 2 kali seminggu, mampu menurunkan nyeri pinggang. Frekuensi atau dosis, kalau kita berbicara obat dia dosis, kalau ini perlakuan senam berarti frekuensi. Frekuensi itu harus ada dasarnya. Tidak boleh, ya kira-kira itu yang tidak boleh. Judul itu boleh, asalkan PR-nya tadi ketemu dulu. Mencari frekuensi, terus kamu juga harus paham, ya, senam hamil itu kan gerakannya banyak, mulai dari pernafasan, mulai dari untuk menyiapkan payudara ibu yang akan terisi ASI, gerakan untuk macam-macam ya. Nanti cross check lagi di teorinya, spesifik untuk nyeri pinggang itu ada di part yang mana, alurnya bagaimana. Kenapa dengan gerakan membungkuk seperti gerakan merangkak misalnya, itu bisa mengurangi nyeri pinggang. Sebentar ya, saya Nggih. mute dulu. Mana mute? Oke, saya lanjutkan. Gitu ya. Jadi balik lagi karena konsepnya adalah sebuah penelitian. Penelitian itu
Setiap detail dari variabel yang kamu teliti harus punya data, harus punya dasar, dan kamu harus belajar teorinya secara mendalam. Kalau kemarin pada saat belajar senam hamil, yos kamu taunya senam hamil itu bisa membuat rileks. Kalau kita konteksnya penelitian, detail. Senam hamil part bagian yang mana sih? Nanti itu yang bisa mengurangi nyeri pinggang. Kok bisa bimbingan skripsi? Yuk dilungkas. Ya, part mana yang bisa membuat nyeri pinggang itu berkurang? Kok bisa mengurangi nyeri pinggang? Berarti kamu harus tahu mekanisme terjadinya nyeri pinggang itu bagaimana, seperti yang Bu Dini singgung tadi ya, bahwa ada penekanan pada uterus bertambah beratnya membuat posisi ibu menjadi hiperlordosis. Ya, pada saat situasi seperti itu, senam hamil part yang mana yang mampu meringankan beban atau posisi hiperlordosis tadi. Nah, kalau itu sudah ketemu, dicari dosis atau frekuensinya untuk nanti kamu terapkan. Sehingga pada saat kamu ditanya, lah kok bisa kamu melakukannya 15 menit seminggu 2 kali dari mana? Ini, Bu, ada. Ini jurnal pendukungnya, Bu. Saya adopt dari penelitian ini. Itu tugasnya. Kalau itu ketemu, oke, silahkan. Berarti punya dasar untuk melakukannya. Tidak hanya dari kira-kira. Begitu, berarti harus ketemu sama ibu hamil di trimester 3 yang mengalami nyeri pinggang. Kemudian hati-hati dengan variabel perancu ya. Variabel perancunya misalnya begini. Ini nyeri pinggangnya ini karena beban uterusnya di TM3 atau memang misalnya ibunya pada gemuk-gemuk nih. Orang dengan gemuk itu kan juga masa tubuhnya lebih besar. Bagaimana dengan indeks massa tubuh ibunya? Apakah mau diseragamkan ibu-ibu yang IMT-nya sama? Karena ibu hamil yang IMT-nya rendah, yang nggak terlalu gemuk-gemuk banget, dengan IMT ibu yang apa gemuk, ini nyeri pinggangnya bagaimana? Apakah menjadi perancu atau tidak? Kamu harus cari di teori juga variabel apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri pinggang pada ibu. Ini anak keberapa? Jangan-jangan kalau anaknya sudah ketiga, ibunya bisa beradaptasi, Masya Allah, tengi gawedeng, enggak nyeri pinggang, biasa aja. Apakah nanti respondenmu semua G1? Apakah kamu campur G1, G2, G3-nya? Mulai dipikirkan juga. Tapi secara konsep, penelitian atau judulmu itu boleh. Pokoknya, tadi pesan Ibu Dini, nanti untuk menjelaskan ketika saya tanya, tadi hal-hal tadi ya, nyeri pinggang itu kenapa? Nanti respondenmu mau ada karakteristiknya dipilih gravidanya, disamakan IMT-nya atau tidak, senam hamilnya di trimester berapa, itu kamu bisa menjawab semua dan itu nanti tercantum juga di latar belakang. Tapi kalau secara konsep pemikiran boleh. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, yang lainnya? Ada Ibu. Ya, silakan. Eh, Sebenarnya kemarin waktu filet pertama eh, Mm-mm, ada permasalahan, tapi saya juga sebenarnya bingung mau dibawa kemana. mm-mm, Masalahnya itu pasien pasien KB suntik ya Ibu, mm-mm, banyak mengeluh kalau siklus menstruasinya itu tidak seimbang. mm-mm. Ya, kemudian saya pengen meneliti apa hubungan KB yang digunakan dengan siklus menstruasi klien Ibu. Kalau itu kan sebenarnya secara teori kita sudah belajar ya bahwa komposisi dari KB suntik itu memang yang membuat tidak misalnya perempuan dibuat menjadi tidak ovulasi, dinding rahimnya tidak bisa menebal sehingga tidak ada peluruhan karena memang dindingnya tidak dibuat menjadi tebal. Nah, kamu harus belajar lagi. Menstruasi itu terjadi karena apa? Bagaimana mekanisme menstruasi? Mekanisme menstruasi bisa kita lihat dari mekanisme hormonalnya maupun mekanisme dari siklus ovarium memproduksi ovum dan seterusnya, apa yang terjadi di rahim, apa yang terjadi di tuba Fallopi dan seterusnya. Terjadinya haid itu karena apa? Nah, ini kamu mengambil dari sisi yang mana? Misalnya dari sisi hormonalnya. Eh, Progesteron dibuat menjadi rendah karena untuk tujuan menebalkan dinding rahim. Kemudian karena ada suntikan KB,
progesteronnya dibuat menjadi tinggi sehingga dinding rahimnya menjadi tipis. Kalau dinding rahimnya menjadi tipis, tubuh itu tidak dapat serta-merta meluruh karena tidak ada yang diluruhkan. Misalnya mekanismenya seperti itu kan sebenarnya sudah secara jelas teori menyampaikan itu. Lalu yang mau diteliti apanya? Apakah kamu mau Mungkin kalau meneliti terkait eh, lama penggunaan, Ibu, dikaitkan dengan apa? dengan lama penggunaan habis suntik 3 bulan. Nah, lah ya, lama KB suntik 3 bulan mau dikaitkan dengan apa? Mau dikaitkan dengan apa? Kalau terkait siklus haid kan memang karena dia menjadi siklus haid kan memang salah satu efek samping dari KB hormonal, sesuatu yang sudah jelas ya, bukan menjadi suatu masalah yang belum tahu jawabannya kan? Kan itu sudah secara jelas dijawab oleh teori kan? Ada ya di teori ya? Halo? Iya, Ibu. Iya. Jadi variabel pembandingnya belum ada ini. Kalau siklus haid saya rasa kok sulit atau tidak perlu diteliti lagi karena teori sudah jelas. Iya, gitu ya. Lama KB suntik mau dikaitkan dengan apa? Kembali lagi, judul boleh terakhir aja. Nanti situasi masalahnya dulu yang harus kamu temukan. Gitu. Kalau masalahnya adalah kebanyakan responden KB suntik ini mengalami siklus haid yang berantakan, lalu dikaitkannya lama penggunaan suntik dengan serta-merta siklus haidnya, saya rasa itu sudah terjawab melalui teori, tidak perlu melalui penelitian. Begitu. Mungkin yang lainnya, hmm, atau mungkin begini, responden KB suntiknya tadi itu ditanya terkait mungkin efeknya pada, boleh bertanya, karena kalau tidak haid kan berarti nggak jelas tidak disminor ya. Yang lainnya Mbak, apa ya? Masih perlu mencari ini situasi masalahnya apa dulu. Kalau masalahnya nggak ada, juga itu sudah di penelitian. Peneliti yang harus bisa menemukan responden itu apa permasalahannya. Begitu. Bisa dipahami ya maksudnya Budini. Kalau Saya, Ibu. eksis pada lokasi penelitian, misal kamu melihat situasi itu di TPMBA, kamu harus betul-betul tahu apa permasalahan yang dialami oleh respondenmu, baru nanti bisa kita buat judul penelitiannya. Kalau permasalahannya belum ada, ya itu yang harus dicari gitu. Gitu dulu mungkin ya sambil merenung lagi. Oke, Bu. Terima Ya, kasih. oke, baik. Oke, sampling 3 orang kita rasa cukup. Mungkin teman-teman boleh melanjutkan dengan membuat janji lagi dengan Bu Dini secara pribadi supaya lebih intens konsul satu persatu. Saya persilahkan nanti mau ketemu langsung atau daring, keduanya tetap akan saya fasilitasi. Kalau sementara begitu dulu, bagaimana teman-teman? Begitu ya? Nggih, Ibu. Oke, Oke, Ibu. baik. Terima Mungkin kasih, Bu. bimbingan awal saya cukupkan di sini. Silahkan nanti teman-teman mulai membuat janji dengan Bu Dini jika ada yang mulai ingin berkonsultasi kembali. Begitu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan sampai dapat memenuhi target sesuai yang diamanatkan dari prodi dan universitas. Begitu ya. Tapi Nih. jangan lupa dilihat ini ya kan kemarin juga sudah dapat timeline, deadline kapan harus menyelesaikan proposal, kapan segera harus judulnya fix itu juga tetap sambil dilihat ya. Jadi kita boleh di awal ini masih merasa bingung, tapi nanti pada saat kita sudah betul-betul tahu ada deadline-deadline ya, ya memang harus harus punya langkah cepat supaya kita nggak tertinggal begitu. Oke.
Baik, mungkin sementara bisa saya cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Nanti yang belum sempat join, link rekamannya saya share di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, saya izin live ya.